Sebelumnya di Throne of Cell, beberapa peserta ujian telah berhasil melanjutkan langkahnya untuk menembus partai puncak. Chae, Long Hao Chen, Duan Yi, dan Yang Wenzhou berhasil melangkahkan kakinya ke semifinal dengan mengalahkan lawannya masing-masing. Perjalanan mereka untuk sampai ke semifinal terbilang cukup beraneka ragam caranya. Salah satunya Chae dengan mengalahkan Huang Yi, Chen mengalahkan Liayu, Duan Yi mengalahkan Muning, dan Yang Wenzhou mengalahkan si pembalap sombong. Namun, setelah keempat peserta resmi lolos ke babak berikutnya, kejadian tak terduga lagi-lagi menghiasi di tengah-tengah jalannya ujian. Ada Chae dan Duan Yi resmi mengundurkan diri tanpa memiliki sebuah alasan yang pasti. Nah, dengan itu, maka hanya ada dua peserta yang masih bisa dikatakan dapat melanjutkan ujian, yakni Chen dan Yang Wenzhou. Bisa dikatakan mereka berdua sudah berada di babak final. Nah, jadi di episode ini akan memperlihatkan pertarungan final yang begitu mencengangkan dan tentunya tak akan mengecewakan kalian. Penasaran? Yuk langsung saja kita katakan bersama-sama dan film pun dimulai. Pada akhirnya babak final pun akan sesegera dimulai. Menariknya, di sini yang akan menjadi wasit salah satu tetua dari Guild Warrior. Ketika tetua Guild mengumandangkan dengan menyebut nama yang sudah berhasil melaju sampai babak final, yakni Long Hao Chen dan Yang Wenzhou, semua orang bergemuruh menyambut babak final ini. Sementara di atas ada Chen meminta kepada Chae agar Chae percaya pada dirinya bahwa Chen dapat mengalahkan Yang Wenzhou. Sudah berapa kali Chae harus mengatakan, bagaimanapun dan apapun yang terjadi, Chae akan selalu mempercayai lelakinya ini. Nah, setelah mendengar itu, Chen kemudian meminta sebuah perjanjian. Perjanjiannya, jika Chen menang, ia ingin Chae memeluknya. Oh, ya, nggak masalah. Chae pun menerima dan akan berjanji memeluk Chen jika kelak bisa menang melawan Wenzhou. Di tengah-tengah itu, gemuruh suara penonton bergema menyambut kedua nama yang berhasil menembus partai final. Seperti kakak Lusin dengan penuh harap, ia berdoa adiknya bisa memenangkan partai final ini. Ada juga beberapa penonton yang menganggap remeh Chen, sebab sejarahnya Chen sudah pernah dikalahkan oleh Yang Wenzhou. Jadi menurut mereka pertandingan ini tak akan berjalan menarik. Sedangkan di lapangan, Yang Wenzhou ia juga memberikan apresiasi terhadap Long Hao Chen karena sudah berada di babak final. Jadi Wenzhou bertanya apakah Chen siap kalah untuk yang kedua kalinya. Chen menjawab bahwa hari ini ia akan menang dan menjadi juara dalam kompetisi tahun ini. Wenzhou masih sangat yakin dapat mengalahkan Chen. Meski sama-sama tingkat 5, namun menurut Yang Wenzhou, mereka masih memiliki kesenjangan. Ya, bisa dikatakan Yang Wenzhou lebih diunggulkan. Tak perlu mengulur-ngulur waktu lagi, Yang Wenzhou langsung mengeluarkan armor juga senjatanya dengan mengaktifkan tongkol roh bintang. Dua orang kagum setelah melihat tongkol roh milik Wenzhou. Chen juga tak ingin kalah. Ia mengaktifkan tongkol roh sinar kemuliaan semua makhluk. Dua orang wanita terpukau. Ditambah lagi Chen dapat mengaktifkan dua naga sekaligus.
光之芙蓉。 Para penonton lainnya terkejut karena sebelumnya tak pernah melihat pedang semacam itu. Berbeda dengan beberapa tetua, mereka terkejut diiringi rasa tak percaya bahwa pedang milik Chen adalah pedang roh alam yang sudah lama tertidur. Dan hari ini mereka melihat langsung bahwa pedang Miracle Sword sudah dimiliki oleh Long Hao Chen. Yang Wenzhou belum mengetahui bahwa pedang ini hanya bisa dimiliki oleh putra cahaya. Ia malah menentang dan ingin tahu seberapa hebat sih pedang milik Long Hao Chen. Pada akhirnya, pertarungan pun dimulai. Langkah pertama atau serangan pertama sudah dapat membuat decak kagum para penonton. Sebab serangan mereka berdua sangatlah amat ganas. Sudah dipastikan ke depannya akan menampilkan momen-momen epik, ya kan? 但想打败他，远远不够，对他的战力提升这么大，蓝与光之。 Sedangkan Chen mulai merasakan efek samping yang ditimbulkan oleh Miracle Sword, di mana kekuatannya terasa meningkat dari sebelumnya. Itu semua dikarenakan pedang ini, coy. 我的巅峰对决，牛啊！不够。 Pertarungan bukan sampai di sini saja. Mereka terus menampilkan beberapa gerakan yang dapat memukau mata bagi kita yang melihatnya. Akhirnya para penonton sudah yakin, dan inilah pertarungan final sesungguhnya. Ternyata 10 kali lebih menarik dari partai sebelumnya. Benar sekali, kedua peserta memamerkan keindahan bertarung menggunakan pedang. Mungkin inilah yang membuat alasan para penonton sangat begitu yakin untuk menetapkan bahwa pertarungan inilah yang paling seru. Wenzhou akhirnya mengeluarkan partnernya yang bernama Onicorn Glory Star. 要独角兽。 你俩崽子打这么 Chen juga tak kalah, ia mengeluarkan partnernya Hayu. Rupanya Hayu masih terlalu kuat ketimbang Onicorn Star milik Wenzhou, di mana Hayu menggunakan trik untuk menakuti partner dari lawannya. Ini semua agar Chen hanya ingin benar-benar bertarung melawan Yang Wenzhou, alias tanpa ada bantuan binatang monster saat mereka sama-sama menghunuskan pedang. Pada akhirnya pertarungan kembali terjadi. Wenzhou sekali lagi mengatakan bahwa ia akan menang di pertandingan ini. Chen juga tak ingin mau kalah, bahwa Dwi Percuna akan berpihak kepadanya dan kemenangan akan menjadi miliknya. Seperti yang sudah Mimin katakan, pertandingan di ujian ini bukan lagi tentang tingkatan, melainkan barang siapa yang dapat memaksimalkan keadaan, maka itulah yang akan menang. Sepertinya Chen ingin mengambil kesempatan ini agar dapat menang melawan Wenzhou. Tak mudah memang melawan Wenzhou yang terbilang murid dengan win rate 100% kemenangan. Ia bertarung sedikit mengungguli kemampuan Chen. Maka dari itu, Chen mulai merasakan kewalahan. Namun bukan berarti Chen harus menyerah begitu saja, ya kan? Wenzhou melanjutkan dominasi dengan menyerang Chen menggunakan teknik lautan roh. 星海之刃。 Serangan itu rupanya diladeni oleh Chen dengan menggunakan teknik serangan hujan cahaya naga ganda, sehingga terjadilah di mana arena pertarungan hancur, menandakan serangan kedua murid bisa dikatakan sungguhlah amat luar biasa. Para penonton hanya dapat menyaksikan lewat layar lantaran mereka Wenzhou dan Chen bertarung sudah berada di luar arena. Sampai sini Wenzhou mulai merasakan progres yang dimiliki oleh Chen. Sebab Chen saat ini bukanlah Chen sebelumnya yang ia kalahkan. Meskipun demikian, Wenzhou masih tetap yakin Chen tak akan dapat mengalahkannya. Pertikaian demi pertikaian kembali terjadi, hingga sangat jauh dari arena sebelumnya. Kini kedua mana mereka mulai menipis. Bukan hanya Wenzhou, Chen pun demikian. Nah, jadi siapapun yang dapat memaksimalkan momen ini, maka dialah yang akan menjadi juaranya. Dan inilah kesempatan terakhir mereka untuk memenangkan pertandingan. Dan di sini Mimin meminta kepada kalian semua untuk mengatakan bersama-sama, sehingga terjadilah. 但这次我才会是赢的那一个，就越让我期待打败你的。谁有啊？ Pada akhirnya pedang Wenzhou patah dan ia tak dapat melanjutkan lagi pertarungan.
我选择了防守。看来， Sementara Chen mendatangi Wang Zhou, kemudian mengulurkan tangan. Di sini sudah dapat diartikan bahwa pertandingan ujian ini bukan untuk saling musuh-musuhan, melainkan mencari teman. Wang Zhou akhirnya membalas uluran tangan Chen dengan mengatakan bahwa Chen menang dan ia mengakui kekalahan. Inilah yang dinamakan kesatria sejati. Ia dapat menerima kekalahan. Meskipun selama ini Wang Zhou tidak pernah kalah melawan siapapun ketika di ujian ini, ya kan? Namun di partai final, ia harus mengakui kekalahan melawan Long Hao Chen. Selain itu, Wang Zhou juga bertanya dengan teknik terakhir Chen tadi, yakni teknik yang bernama Revenge of the Lake, yaitu adalah teknik yang diciptakan oleh Chen sendiri. Di mana kita tahu bahwa seseorang kesatria untuk benar-benar menjadi seorang kesatria sejati, maka setidaknya dapat memiliki teknik yang diciptakan sendiri. Ya, sekiranya kekalahan ini akan membuat Wang Zhou terus menggenjot lagi porsi latihannya. Tapi ingat, jika kelak bertemu lagi, misalnya di perebutan sebagai kesatria ilahi kah, maka Wang Zhou berjanji akan mengalahkan Chen. Pada akhirnya, Long Hao Chen dinyatakan resmi menjadi juara perburuan iblis tahun ini. 颁奖要换个地方。 选拔赛决赛，胜者骑士龙浩辰。 Dan semua orang pun bergembira menyambut sang juara baru, yakni Long Hao Chen. Begitupun dengan Tuan Paladin, ia juga menutup pergelaran ujian perburuan iblis. Masih dalam euforia yang begitu menakjubkan, Ketua Paladin meminta kepada 3 peserta di atas untuk memilih rekan setimnya. Long Hao Chen sebagai juara pertama, ia mendapatkan kesempatan pertama untuk memilih timnya. Tentunya semua orang ingin dipilih oleh Chen, namun mereka sedikit pesimis lantaran ada Cha, sebab para peserta lainnya yakni Long Hao Chen akan memilih Cha sebagai timnya, ya kan? Tapi kenyataannya, Long Hao Chen memilih Lin Xin sebagai timnya. Semua orang pun terkejut. Begitupun dengan Mimin juga terkejut. Aku terkejut. Lin Xin. Dan film pun bersambung.